Saya akan memaparkan metode seks reversal, yaitu teknologi pembalikan jenis kelamin pada ikan, baik dari betina menjadi jantan yang disebut dengan maskulinisasi atau dari jantan menjadi betina yang disebut dengan feminisasi. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan ikan gupi, di mana dengan tujuan menggunakan gupi adalah karena ikan gupi jantan lebih menarik atau makanan lebih cerah dibandingkan dengan ikan betina. Adapun alat dan bahan yang diperlukan: pertama, larva ikan gupi; kedua, madu sebanyak 60 ml; ketiga, wadah atau akuarium; yang keempat, air sebanyak 1 liter dan sendok. Pertama, masukkan madu sebanyak 60 ml tersebut ke dalam akuarium. Kemudian aduk sampai merata menggunakan sendok. Diaduk secara perlahan. Setelah diaduk secara merata, diamkan selama 10 jam. Berikut adalah ciri-ciri morfologi pada ikan gupi jantan dan betina. Ikan gupi jantan memiliki warna yang cerah, tubuh kecil atau ramping, dan memiliki gonopodium sebagai penyalur sperma. Sedangkan pada ikan gupi betina memiliki tubuh yang membulat dan besar dibandingkan dengan ikan jantan. Dan warna pada ikan gupi betina tidak menarik atau cenderung biasa saja. Saya akan menjelaskan determinasi pada ikan nila jantan. Ikan nila jantan memiliki ciri seks sekunder, yaitu tutup insang, sirip pektoral, dan ujung sirip kaudal atau ekor yang berwarna kemerahan. Selain itu, ikan jantan memiliki bentuk tubuh yang lebih besar daripada ikan betina, serta memiliki pergerakan yang agresif di kolam. Ikan jantan memiliki warna tubuh yang lebih gelap dan memiliki 2 lubang urogenital. Lubang urogenital yang depan digunakan untuk saluran kotoran dan lubang belakang digunakan untuk mengeluarkan sperma dan urin. Untuk mengetahui gonad pada ikan nila jantan, perlu dilakukan pembedahan. Yang dilakukan dimulai dari lubang urogenitalnya, kemudian dipotong secara vertikal, lalu diteruskan secara horizontal hingga belakang operkulum. Kemudian diteruskan lagi secara vertikal ke bawah hingga belakang sirip. Setelah dilakukannya proses pembedahan, kemudian gonad ikan jantan diambil dengan menggunakan gunting secara hati-hati agar gonad ikan tidak putus. Berikut merupakan gonad dari ikan nila jantan. Cara pengambilan gonad pada ikan nila betina. Determinasi seks pada kepiting bakau. Adapun perbedaan antara induk jantan dan betina, yaitu dari ukuran tubuhnya. Ukuran tubuh jantan itu lebih kecil daripada ukuran induk betina. Perbedaan kedua yaitu terletak pada perbandingan ukuran capit atau celiped, di mana kepiting bakau jantan memiliki ukuran celiped atau capit yang lebih besar. Jika dibandingkan dengan celiped betina. Yang betina itu lebih kecil. Terakhir, perbedaan yang terlihat jelas pada kepiting bakau jantan dan betina, yaitu pada abdomennya, di mana pada bagian jantan abdomennya lebih ramping atau meruncing, sedangkan yang betina itu abdomennya lebih membulat. Kemudian pada bagian abdomen betina juga terdapat bulu-bulu halus atau ovirula setae yang berfungsi sebagai tempat melekatnya telur. Kemudian bagian ini akan muncul apabila induk betina akan melakukan proses ganti kulit atau molting ketika hendak memasuki masa menginjak. Sekian penjelasan materi mengenai determinasi seks pada kepiting bakau. Terima kasih. Tentang determinasi seksual pada ikan lele dumbo jantan. Oke, langsung saja. Ikan lele dumbo jantan memiliki warna tubuh cenderung lebih gelap, memiliki tubuh yang ramping dan panjang, dan ukuran kepalanya lebih kecil atau runcing. Lalu ikan lele dumbo jantan memiliki 2 lubang urogenital, yaitu lubang depan dan lubang belakang. Lubang depan berfungsi sebagai anus, sedangkan yang belakang berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Selanjutnya, untuk mengetahui gonadnya, kita bedah ikan lele dumbo terlebih dahulu. Nah, berikut adalah gonad ikan lele dumbo jantan yang sudah matang gonad. Determinasi seks pada ikan lele dumbo. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sampel ikan lele betina. Yuk, mari kita bahas lebih lanjut.
Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait determinasi seks dari cumi-cumi atau lendu BSP. Untuk bagian cumi-cumi ada dua, yaitu bagian anterior dan posterior. Anterior atau bagian bawah meliputi mata, mulut, dan tentakel, serta bagian posterior atau bagian atas meliputi mantel, sirip, dan organ pencernaan serta organ seksual. Pada cumi-cumi jantan memiliki hectocotyledus atau lengan tentakel yang termodifikasi sebagai alat kopulasi atau pembuahan. Untuk membedakan antara hectocotyledus dengan tentakel biasa cukup sulit. Apabila bagian kepala cumi-cumi jantan dibedah akan terdapat sepasang testis. Untuk mengetahui jenis kelamin dari cumi-cumi kita perlu pembedahan bagian kepalanya. Berikut merupakan cumi-cumi betina di mana terdapat sepasang ovarium yang berisi telur. Telur cumi-cumi akan lebih mudah diamati ketika sedang matang gonad, karena dapat terlihat jelas. Selain itu, cumi-cumi betina memiliki tubuh yang lebih gemuk pada bagian ventral dan memiliki warna mantel yang lebih gelap. Namun, pada cumi-cumi yang sudah mati atau yang sering kita temui di pasar akan sangat sulit membedakannya karena warnanya sudah memudar. Determinasi seks pada udang Vanamae atau Lithopenaeus vanamae. Untuk membedakan antara udang Vanamae jantan dan udang Vanamae betina yaitu sebagai berikut. Pada udang Vanamae jantan memiliki postur tubuh yang berbentuk lurus dan memanjang. Sedangkan pada udang Vanamae betina memiliki postur tubuh yang gemuk. Selain itu, untuk membedakan udang Vanamae jantan dan udang Vanamae betina dapat dilihat pada kaki belakang udang Vanamae jantan terdapat tonjolan yang disebut dengan pentasma, dan saat matang gonad tonjolan tersebut akan berwarna putih dan diisi oleh sperma. Sedangkan pada udang Vanamae betina tidak terdapat tonjolan seperti udang Vanamae jantan, tetapi di antara kaki jalan keempat dan kelima terdapat dua lubang, dan saat pemijahan dua lubang tersebut berfungsi sebagai tempat keluarnya telur. Telur GTH1 dimulai dengan stimulasi dari kondisi lingkungan, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Kemudian stimulasi dari lingkungan tersebut akan ditangkap oleh sistem syaraf dan diteruskan menuju hipotalamus. Untuk merespon stimulasi lingkungan yang didapatkan tadi, hipotalamus akan mengeluarkan gonadotropin releasing hormone. Kemudian hormon yang telah dikeluarkan oleh hipotalamus tadi akan merangsang pituitari untuk menghasilkan hormon gonadotropin lainnya, yaitu FSH. Kemudian FSH akan masuk ke dalam oosit untuk menghasilkan hormon testosteron. Kemudian hormon testosteron tersebut akan menghasilkan estradiol 17 beta. Selanjutnya estradiol 17 beta tersebut akan dibawa ke organ hati untuk menghasilkan vitellogenin atau kuning telur. Kemudian vitellogenin akan diserap oleh oosit yang dapat menyebabkan dinding radiata menjadi tebal. Alur GTH2. Pada alur GTH2 diawali dengan keberlanjutan LH-RH yang akan kembali merangsang pituitari menghasilkan hormon gonadotropin berupa LH atau luteinizing hormone yang merupakan produk dari GTH2. LH selanjutnya akan memproses sel TK untuk menghasilkan 17 alfa hidroksprogesteron yang merupakan fungsi LH kedua. Fungsi ketiga LH adalah untuk mengaktifasi enzim 20 beta hidroksisteroid dehydrogenase. Selanjutnya kedua produk berupa enzim 20 beta hidroksisteroid dan hormon kematangan gabung dan menghasilkan produk baru berupa 17 alfa 20 beta hidroksiprogesteron merupakan hormon steroid atau NIH atau NIS. 17 alfa 20 beta hidroksiprogesteron selanjutnya akan masuk ke oosit dan menyebabkan pergerakan inti kuning telur. Inti kuning telur akan mengalami pergerakan sentral GV atau berat tengah lalu bermigrasi ke daerah periferal. Pada daerah ini inti kuning telur akan diikat oleh membran plasma. Kejadian peningkatan ini diikuti dengan adanya aktivasi MPF dan menyebabkan GVBT. Setelah GVBT dilanjutkan dengan adanya ovulasi dan ovulasi.